Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palbipanan Arum, absen 23, 11 RPL 3. Di sini saya akan membahas rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan, diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak atau IES 93, yaitu kebutuhan fungsional, functional requirement, kebutuhan antarmuka, interface requirement, kebutuhan untuk unjuk kerja, performance requirement. Yang kedua, kebutuhan antarmuka dan unjuk rasa sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contoh, yang pertama, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Yang kedua, perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. Yang ketiga, perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Contohnya, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Yang kedua, perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contohnya, waktu tangkap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau IES 93. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak atau pre-01. Tahapan analisis kebutuhan. Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Yang pertama, orientasi aplikasi, misalnya inventory. Yang kedua, orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan. Yang ketiga, orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan, munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya atau perangkat keras perangkat lunak lain pemakai yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas: mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan: survei, kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, CAD atau Joint Application Development, etnografi, shadowing, Bollywood. Proses analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan menentukan kebutuhan atau requirement lebih banyak berhubungan dengan pemakai, hasil belum terstruktur, data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, user interfaces, hardware interfaces, software interface, dan communication interfaces. Sintesis: mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. Membuat dokumen software requirements
Specification atau SRS sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan perangkat lunak, properti dan ukurannya. Perancangan masalah perangkat lunak. Pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pengembangan strategi solusi. Kembangkan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi pernyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Perencanaan proses pengembangan. Tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. Yang kedua, rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. Yang ketiga, tentukan tools setiap fase proyek serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan. Yang keempat, tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. Yang kelima, tetapkan jadwal pengembangan. Yang keenam, tetapkan perkiraan susunan personalia proyek. Yang ketujuh, tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Yang ke-8, siapkan daftar istilah. Yang ke-9, identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.